Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Desierto tahun 2015. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan 12 orang imigran gelap Meksiko. Di sana mereka akan melewati perbatasan Amerika. Dengan menumpangi mobil truk yang disewa untuk penyelundupan, mereka ke sana dengan rasa gelisah dan takut membayangi setiap perjalanannya. Lalu semua orang heran ketika mendengar suara mainan dari salah satu penumpang bernama Moses. Kemudian ia mengeluarkan benda itu dari tasnya, dan ternyata ada sebuah boneka beruang yang dimana Moses bingung mematikan suaranya. Lalu orang di sebelah menyarankan untuk menekan daerah selangkangannya, dan usaha tersebut pun ternyata berhasil. Di saat truk sedang melintasi hamparan gurun tandus, tiba-tiba truknya mogok. Lantas sang sopir keluar memeriksa mesinnya. Namun ia tidak paham dengan kendala yang mengakibatkan mobilnya mogok. Lalu orang yang bernama Lobo menghampiri para imigran dan mencari orang yang tahu tentang mesin mobil. Moses dengan sigap mengacungkan tangan segera turun untuk melihat kondisinya. Setelah diperiksa, ternyata sikat konduktornya hancur dan sudah tidak bisa diperbaiki. Setelah sopir menelepon bosnya, ia menyuruh untuk memerintahkan Lobo dan anak buahnya bernama Mesias. Tujuannya untuk mengawal mereka pergi ke perbatasan dengan berjalan kaki. Lantas Mesias keberatan jika harus melintasi jalan yang dikenal sangat berbahaya. Karena di sana terdapat geng Snoita yang dikenal sebagai geng kartel paling bengis dan suka menyembelih kepala orang. Namun Lobo tidak peduli. Karena yang mereka incar itu bukan imigran gelap, melainkan saingan sesama pengedar narkoba. Dengan terpaksa, akhirnya para imigran harus melintasi gurun pasir tandus dengan suhu mencapai hampir 10 derajat Celcius. Di sisi lain ada mobil jeep datang ke daerah perbatasan Amerika. Di dalamnya ada Sam dan anjing kesayangannya bernama Tracker. Mereka sedang mendengarkan radio sambil minum Jack Daniel. Setelah itu, mereka bersiap untuk berburu ke daerah perbatasan. Tujuannya untuk mencari mangsa dan mulai bersenang-senang. Akhirnya, para imigran sudah sampai di depan pagar pembatasan yang ditutupi kawat berduri. Kemudian mereka masuk ke sana, dan kini sudah menginjakkan kaki di tanah Amerika Serikat. Tapi perasaan mereka sangat cemas karena mungkin saja mara bahaya sedang mengintai mereka. Sam si kakek gagah mulai turun ke area sana. Dengan membawa senapannya, Sam lalu mengendap dan membidik ke arah target. Kecemasan mulai merasuki setiap para imigran. Mendengar itu, mereka langsung lari dan bersembunyi ke semak-semak. Dan ternyata, Sam berhasil menembak seekor kelinci untuk dijadikan makan siang bersama anjingnya. Setelah dirasa aman, mereka melanjutkan kembali perjalanan. Rute yang tidak mudah untuk dilalui membuat mereka mulai kepayahan. Meskipun dalam keadaan genting, Moses masih berbaik hati menolong orang yang tertinggal paling belakang. Selama beberapa jam, ternyata mereka terpisah menjadi dua kubu. Lobo yang memimpin paling depan malah terus berjalan, sedangkan Mesias yang mengawal orang tertinggal di belakang. Mesias teriak-teriak kepada Lobo, namun ia tidak mau menunggu. Hingga akhirnya mereka terpisah semakin jauh. Mesias tidak henti-hentinya terus berteriak memanggil Lobo.
Saat di atas bukit, nampaknya semua sia-sia. Lobo fokus ingin segera sampai ke tempat tujuan. Namun tiba-tiba, Mesias dikagetkan atas kedatangan truk ke arah sana dan menyuruh yang lain untuk bersembunyi di balik batu. Tidak lama keluarlah Sam dari mobilnya. Di sana ia melihat ada seutas kain yang mencurigakan adanya penyelundup. Lalu Sam memanggil anjingnya untuk melacak keberadaan mereka. Dan dengan mudahnya kelompok lobo dapat ditemukan. Melihat hal tersebut, Sam langsung bersiap-siap mengambil posisi untuk menghabisi mereka satu persatu di atas bukit. Kelompok Mesias dengan ngeri menyaksikan aksi Sam yang akan segera menembaki mereka. Sam mulai membidik target pertamanya, di mana lobo menjadi sasaran empuk agar semua orang sadar bahwa mereka sedang diburu. Dan tidak lama, peluru mulai melesat ke arah lobo tepat di perutnya. Lantas di sana mereka kebingungan. Namun tidak lama mereka semakin sadar ketika target kedua dilumpuhkan Sam hingga terpental. Tidak ingin menjadi sasaran, mereka pun berlari menghindari tembakan Sam. Dan di sini Sam sangat menikmati setiap pergerakan target. Bahkan adrenalinnya terpacu naik untuk menghabisi mereka semua. Saat itu, Sam membidik target terakhir yang berhasil berlari jauh dari area sana. Namun Sam tidak mau menyerah begitu saja, dan ia terus membidiknya hingga tewas. Setelah itu, Mesias langsung lari meninggalkan rombongan. Sementara Moses yang kebingungan terpaksa mengikutinya bersama yang lain, dan tanpa mereka sadari bahwa Sam dan anjingnya masih berada di sana. You won't fuck with me now, will ya? Karena kecerobohan dari Mesias, tracker dapat mendeteksi pergerakan mereka di atas bukit, sehingga Sam dapat mencium target barunya. Menyadari perburuannya belum berakhir, tanpa menunda lama, Sam langsung mengejar mereka. Sementara tracker diperintahkan terus mengikuti pergerakannya. Di balik bukit bebatuan, perburuan kali ini sangat menantang dan menggairahkan. Saat Moses melihat ke belakang, ia langsung sadar bahwa sekarang mereka sedang dikejar anjing. Sementara Ramiro menjatuhkan tasnya, lalu memungut kembali hingga tertinggal dengan yang lain. Dan gawatnya, tracker semakin kencang berlari, dan striker berhasil mencabik-cabik lehernya hingga tewas. Adela yang menyaksikan itu berniat untuk menolongnya, namun Moses menariknya kembali untuk segera berlari. Sam yang melihat tracker yang sedang asyik mencabik Ramiro langsung memberi kode untuk terus mengejar yang lain. Mereka terus berlari ke arah bukit bebatuan dan naik ke atas pohon untuk menggapai batu besar yang berada di sampingnya.
Di saat giliran Moses naik ke atas pohon, Tracker sudah sangat dekat dan nyaris menggigit kaki Moses. Nampaknya Tracker tidak mampu melewati medan yang dilalui mereka. Kemudian ia pun langsung mencari jalan lain untuk mengejarnya. Sam yang melihat pergerakannya langsung naik ke atas batu besar agar mudah mendeteksi untuk mulai membidiknya. Hingga mereka harus berakhir di ujung bukit bebatuan yang memutus jalan. Di dalam kebingungannya, Mesias tanpa berpikir panjang langsung loncat dari ketinggian, yang kemudian dia menyeberangi batu berikutnya. Di sana Moses langsung mengikutinya dan disusul Adelia. Namun saat giliran si pria montok, di sana ia ragu-ragu untuk meloncat. Moses yang melihat hal tersebut langsung mencoba untuk membantunya. Di sana nampaknya Tracker sudah mulai dekat. Dalam keadaan panik, akhirnya dia pun berani loncat, dan Moses langsung menarik tangannya. Namun Sam yang sudah berada di seberang sudah bersiap-siap untuk membidik salah satu dari mereka. Dan tidak lama, peluru mendarat di tangan si pria montok. Pria montok itu terjatuh ke bawah, dan Moses yang nyaris tertembak mampu menghindar dari bidikan Sam. Kini tinggal tersisa 3 target yang harus dikejar Sam. Di sana ia mulai membaca peta daerah sana, tujuannya agar lebih mudah mencari mereka. Dan Striker bergegas melaksanakan perintahnya untuk mengejar kembali target. Moses bersama yang lain terus berlari menuju jalan yang diapit bebatuan besar. Namun ternyata Sam sudah memprediksi pelariannya, hingga mereka dikepung di kedua arah. Moses menyadari ada mobil Sam di depannya dan ia langsung balik arah. Namun sayangnya Tracker sudah berada di belakang, dan dari sinilah mereka semua terjebak. Dalam kondisi terdesak, mereka terpaksa memanjat dinding bebatuan curam dan terus naik ke atas hingga sampai di ketinggian. Sam saat itu akan mulai membidik batu yang dipegang Mesias. Namun ternyata Mesias roboh hingga ia terjatuh ke bawah. Dalam kondisi yang sudah tidak berdaya, Tracker langsung menyerang dan menggigit tubuh Mesias. Tidak lama Sam datang ke arahnya dan memerintahkan Tracker untuk mundur. Di sana rupanya Mesias sempat memohon, namun Sam dengan kejam langsung menghabisinya. Aksi kejar-kejaran sempat terhenti sebentar, kemudian mereka diam dalam keheningan. Namun tiba-tiba boneka mainan Moses bersembunyi, hingga akhirnya Tracker dan Sam pun menemukannya. Untungnya Sam memilih mengakhiri perburuannya dan akan melanjutkannya besok hari. Di malam hari, barulah mereka saling bercerita kenapa terpaksa menjadi imigran gelap. Moses bertujuan pergi ke Olen dan ingin menemui anak dan istrinya. Boneka imut yang selalu ia bawa ternyata adalah pemberian anaknya saat mereka dipisahkan. Hal tersebut karena visa izin tinggalnya tidak disetujui hingga dideportasi. Sedangkan Adela bercerita bahwa ia dipaksa orang tuanya untuk meninggalkan Meksiko karena tempat tinggalnya sudah tidak aman lagi. Ternyata perjalanan menjadi imigran gelap jauh lebih tidak aman. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di sana Adela dari atas bukit melihat keberadaan Sam. Ketika berbalik arah, ia dikagetkan atas keberadaan ular derik dalam jumlah banyak.
ia berusaha tetap tenang saat ular-ular itu melewati kakinya. Di saat sudah aman, Adela melanjutkan kembali dan menghampiri Moses. Ia berencana ingin mencuri mobilnya dan membuat siasat agar bisa mengelabui Sam dan anjingnya. Tanpa pikir panjang, rencana langsung dijalankan. Namun Tracker sepertinya mulai mengendus sesuatu, dan Sam mengajaknya untuk segera pergi. Namun Tracker malah berlari ke arah bukit. Di sana Sam berpikir Tracker mungkin sedang memburu kelinci. Hingga akhirnya ia terpaksa untuk mengikutinya. Sementara itu, Moses dan Adela dari arah samping sudah menunggu untuk melancarkan aksinya. Saat Sam dan Tracker sampai ke tempat yang menarik perhatiannya, ternyata itu suara boneka Moses yang dikelilingi ular derik. Ketika itu Sam berusaha memahami apa yang ia lihat. Tracker berbalik arah dan melihat pergerakan, dan mereka langsung mengejar Moses dan Adela. Di sana juga Sam mulai membidiknya, dan tembakannya tiba-tiba meleset karena ular derik melingkar di kakinya. Moses dan Adela sudah sampai di depan mobil. Namun ternyata mobilnya tidak bisa dibuka, sedangkan Tracker sudah nyaris dekat menuju ke arahnya. Saat suasana semakin panik, mereka berhasil membuka pintu mobil itu, yang kemudian mereka berusaha untuk menjalankan mobilnya. Tapi gawatnya, saya mulai mendekati mereka. Moses terus mengakali bagaimana cara membobol kuncinya. Dalam waktu yang serba mendesak, akhirnya mereka berhasil kabur dari sana. Setelah itu mereka sangat senang dan gembira karena bisa menjauh dan mencuri mobilnya. Mereka mengira bahwa mereka benar-benar sudah lolos dari kejaran Sam dan Tracker. Namun tiba-tiba sebuah peluru melesat ke dalam tangan Adele. Karena terkejut, Moses tidak bisa mengendalikan mobilnya hingga mobilnya oleng terjungkir. Kemudian mereka segera meninggalkan mobilnya. Kondisi semakin sulit karena Adela kini terluka parah. Melihat hal itu, Moses dengan terpaksa meninggalkannya, lantas menyembunyikan Adela di balik pohon kaktus. Namun Moses saat itu berhasil mencuri Fergan milik Sam. Kemudian ia berlari ke atas. Nampaknya Sam dan Tracker sudah berada tepat di belakang Adela. Dan nyaris saja Sam hampir menemukannya. Moses dengan tepat waktu menembakkan fire gun hingga mengalihkan perhatian mereka. Di sini usahanya berhasil. Tracker dengan gesit mengejar ke arah Moses diikuti dengan Sam. Kemudian Moses berlari ke arah ladang kaktus dan ia nekat masuk ke dalam demi menghindari Tracker yang sudah kian dekat. Ia menyelinap ke arah yang paling ekstrim hingga duri-durinya menusuk setiap pergerakannya. Di sana Moses pun terjebak dan Tracker semakin beringas menerobos di balik pohon kaktus. Di saat akan mulai menggigit Moses, ia langsung menembakkan flare gun yang tersisa satu peluru ke dalam mulutnya. Karena Sam mendengar rintihannya, ia semakin cepat berlari menuju ke arah suara Tracker. Sam datang menyaksikan anjingnya sedang sekarat dan terbakar. Lantas hal tersebut membuat ia histeris melihatnya.
dan ia langsung mengakhiri kesakitan Tracker. Di saat Moses kembali berlari, ia melihat sebuah mobil melintas ke sana. Ia berusaha berteriak meminta tolong, namun usahanya gagal. Tiba-tiba peluru melesat ke arahnya dan Moses kembali berlari. Kini Sam sudah berada di ujung tanduk dan siap memburu Moses sampai mati. Di sini kejar-kejaran pun terjadi. Mereka berdua mengerahkan seluruh tenaganya masing-masing. Moses tidak mau menyerah melarikan diri dari Sam, sedangkan Sam pun tidak mau menyerah untuk menembak Moses sampai mati. Mereka mengelilingi bebatuan hingga Moses menemukan arah menuju ke tempat paling atas. Tanpa pikir panjang, ia langsung bergegas ke sana. Sialnya, Moses menjatuhkan serpihan batu hingga Sam mendeteksi keberadaannya. Di saat itu, Sam langsung pergi ke sana, sedangkan Moses turun kembali ke bawah. Hingga kemudian, ia berada di ruangan yang dapat menyembunyikan tubuh Moses. Dan posisi Sam sekarang tepat di depannya. Moses mulai ancang-ancang menyerang dari belakang, dan mereka pun terjatuh ke bawah. Setelah mereka terkapar, mereka berusaha bangkit menggapai senjata. Dan ternyata Moses lebih mendominan mengendalikan senjatanya, sedangkan Sam mengalami cedera yang parah. Di saat tidak berdaya, Moses mengacungkan senjata ke arah kepala Sam. Namun Moses tidak menembaknya, dan ia punya cara cerdas untuk membunuh orang seperti Sam. Di sana ia membiarkannya mati perlahan di tengah gurun tandus. Sam memohon sambil menangis untuk tidak ditinggalkannya sendiri. Dan di sana Moses kembali menemui Adela yang sedang sekarat. Di akhir film ia menggendongnya dan pergi melanjutkan perjalanan menuju Amerika. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah, itulah dulu seluruh cerita film Desierto tahun 2015. Jika ada kesalahan, saran maupun kritik silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dua Austin, unjuk diri dan mengucapkan terima kasih.